Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Pulang Kampung, yang diambil dari akun Twitternya Om Ras. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Летели бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Mia terdiam mendengar usul suaminya yang seakan memaksanya harus pulang ke kampung halaman. Kampung yang sudah ia tinggalkan saat ia masih berusia 9 tahun. Kampung yang bahkan tidak ingin ia kunjungi lagi. Kamu tahu sendiri kan, kalau aku tidak mau menginjakkan kaki di kampung itu lagi. Ya, aku tahu. Tapi dalam keadaan kita saat ini, apa yang bisa kita pilih? Kita tidak ada pilihan. Mia terdiam. Dadanya benar-benar sesak. Baiklah, memang sepertinya sulit bagimu. Mungkin ini memang sudah nasibku masuk penjara karena hutang. Dadanya yang sedari tadi sesak, seketika membuat tangisnya pecah. Bayangan akan masa lalunya kembali muncul. Masa lalu yang bahkan sampai saat ini masih belum bisa ia lupakan. Beberapa bulan lalu, saat semuanya dimulai, Herman, kita sebut saja begitu, seorang laki-laki dan juga kepala rumah tangga yang sangat sempurna. Bagaimana tidak? Selain sifatnya yang sangat baik dan penyayang terhadap keluarganya, ia juga mempunyai usaha yang sangat berjaya. Mereka sekeluarga hidup dengan sangat baik dan bahagia. Namun, kebahagiaan itu akhirnya sirna setelah Herman ditipu oleh temannya. Herman kehilangan semua aset hingga keluarga besarnya hanya dalam waktu 1 minggu. Yang masih tetap bersama saat ini adalah istri dan anaknya. Sementara keluarga besar Herman hampir semuanya menyalahkan kecerobohan Herman. Dan mereka semua menolak untuk membantu. Hingga akhirnya, Herman terpaksa untuk mengambil pinjaman dalam jumlah besar pada salah seorang kenalannya. Namun membangun kembali usaha di tengah keadaan seperti itu tentu tidaklah mudah. Dan hanya dalam waktu 2 bulan saja, usahanya yang baru ia rintis itu akhirnya bangkrut. Uang tak ada sama sekali. Tabungan istrinya untuk dana darurat pun sudah habis. Sementara kenalannya yang memberikan pinjaman terus-menerus meminta uang pinjaman itu agar segera dikembalikan. Di tengah keputusasaan itulah, Herman teringat akan tanah 2 hektar yang diwariskan oleh mertuanya untuk istrinya. Dulu sewaktu usaha Herman masih lancar, ada kerabat istrinya yang datang dari kampung untuk menyampaikan tentang warisan itu. Dan pada saat itu ia tak terlalu menghiraukan. Apalagi istrinya yang langsung menolak kedatangan mereka. Tanah itu milikmu ya. Kami akan jaga tanah itu sampai kamu kembali, kata mereka waktu itu. Menurut Herman, meskipun tanah itu kemungkinan akan murah jika dijual, tapi dengan uang itu ia bisa untuk kembali membuka usaha. Namun kendalanya sekarang, Mia tetap bersikeras tak mau pulang ke sana. Ada apa? Entahlah. Tak pernah pun dia bercerita tentang kampungnya pada Herman. Yang sering Herman dengar tatkala ia menanyakan tentang kampung halaman sang istri
Wanita itu hanya menjawab bahwa ia tak akan pernah lagi menginjakkan kaki ke kampung itu. Dulu bila istrinya mengatakan hal itu, Herman akan langsung diam dan tak memperpanjangnya lagi. Namun tidak untuk saat ini. Herman terus mendesak istrinya untuk pulang ke kampung itu, guna mengklaim tanah warisan tersebut dan lalu menjualnya. "Kau benar-benar ingin aku masuk penjara?" tanya Herman tiba-tiba, membuat Miat yang menangis itu kaget. "Aku akan lakukan apapun asal tidak kembali ke sana. Aku sudah bersumpah untuk tidak akan ke sana lagi. Tolonglah, kumohon." Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang ini. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah pergi ke kampungmu dan jual tanah itu. Dengan uang itu, aku akan buka usaha lain. Dan dengan itu kita akan bisa melunasi hutang-hutang. Mudah kan? Karena terus-terusan didesak sedemikian rupa, akhirnya Miat mengangguk mengiyakan. Jadilah mereka pun berangkat ke kampung halaman Miat, yang sudah sangat lama ia tinggalkan. Saat mereka menaiki ojek untuk sampai ke kampung, tukang ojek itu mencoba mengajak Miat untuk mengobrol. Namun Miat tak menjawab sedikit pun. Ia tampaknya terlalu asik dengan perasaannya yang berkecamuk. Saat sampai di gerbang desa, Miat menyuruh tukang ojek tersebut untuk berhenti. Miat menatap tulisan selamat datang itu untuk beberapa saat. Tak ada yang berubah. Semuanya masih sama seperti 20 tahun lalu. Jalanan yang berlubang dan berbatu membuat Miat sesekali membetulkan letak duduknya, yang semakin maju hingga membuat tukang ojek hampir tidak ada tempat duduk. Tidak berapa lama, mereka mulai memasuki kampung. Terlihat rumah-rumah di sana masih sama seperti dulu. Sepertinya acara itu akan dimulai lagi, gumam tukang ojek. Miat menatap ke arah orang-orang berkumpul. Tampaknya mereka sedang memasak untuk persiapan acara. Tubuh Miat mendadak merinding. Apa ini? "Apa, Bu?" tanya tukang ojek yang mendengar Miat berbicara, yang ia kira bertanya kepadanya. "Ini acara apa?" "Sepertinya acara untuk tolak bala atau persembahan bagi penjaga desa." "Cepat, Pak," ujar Miat begitu ia melihat orang-orang yang tengah mengawal itu menatap ke arahnya. Dua ojek yang membawa mereka berhenti di depan sebuah rumah besar. Rumah itu memiliki halaman yang cukup luas. Seorang lelaki paruh baya terlihat sedang membersihkan halamannya. Sedangkan di teras tampak seorang wanita paruh baya yang sedang menyapu lantai. Mereka sepertinya heran dengan kedatangan dua buah ojek yang membawa 3 penumpang itu. "Mau cari siapa ya?" tanya si lelaki tua. "Saya Miat, anak dari Pak Nanjan." Seketika setelah mendengar jawaban dari Miat tersebut, sikap mereka langsung berubah jadi sangat baik. "Silakan masuk. Ayo mari." Herman dan Rehan masuk ke dalam rumah, mengikuti si ibu paruh baya. Sementara Miat berjalan dengan sangat pelan di belakang. Ia menatap isi rumah itu yang masih tampak sama seperti sebelum ia pergi. Jajaran hiasan kepala rusa dan taring babi untuk mandau masih terpajang di dinding. Persis sama seperti 20 tahun lalu. Benar-benar tak ada berubah dengan isi rumah tersebut. "Ini kamar Bapak." Jantung Miat berdetak hebat mendengar ucapan ibu-ibu paruh baya tersebut. "Sudah 7 tahun ini Bapak tidak bisa bergerak. Sehari-harinya hanya di tempat tidur," lanjut si ibu.
Iya. Pintu terbuka. Sosok lelaki tua dengan tubuh kurus berambut putih terbaring di atas tempat tidur. Melihat itu, air mata Miat perlahan-lahan jatuh. Dulu ayahnya mempunyai tubuh yang tegap berisi, tapi sangat berbeda dengan yang ia lihat sekarang. Bahkan tubuh kurus itu tak lagi mampu untuk bangun dari tempat tidurnya. "Hai, aku pulang," ucap Miat. Lelaki yang ia panggil Ama itu hanya menggerakkan bola matanya. Mata tua yang tampak keruh itu mulai berkaca-kaca. "Aku kembali bersama suami dan anakku, Mai. Sementara Inai sudah lama mati." Lelaki itu menutup matanya. Air mata jelas terlihat mengalir di kedua sudut matanya. "Mari nak, ibu antar ke kamar kalian." Miat mengangguk. Setelah suami dan anaknya memperkenalkan diri pada ayah Miat, mereka bertiga pun dituntun untuk menuju ke kamar mereka. "Apakah selama ini dia punya istri baru?" tanya Miat tiba-tiba. "Tidak, nak. Pernah juga keluarga bapak menyuruhnya untuk menikah lagi. Tapi bapak menolak dan tetap memilih sendiri." Miat mengangguk. Pikirannya semakin terasa tak karuan. "Sebelum bapak sakit, bapak selalu menyuruh kami untuk membersihkan kamarmu. Kadang-kadang bapak akan masuk ke dalam kamarmu sampai berjam-jam lamanya. Lalu kemudian keluar dengan mata yang bengkak." Miat merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sementara anak dan suaminya asik melihat pemandangan melalui jendela kamar yang langsung mengarah perkebunan. Kabar tentang kedatangan Miat ke kampung begitu cepat menyebar, sehingga beberapa keluarga ayahnya langsung datang ke rumah untuk bertemu Miat. Karenanya, Miat tak bisa beristirahat, sebab keluarga ayahnya yang datang silih berganti. Sekitar pukul 11 malam, barulah Miat bisa untuk beristirahat. Sementara anak dan suaminya sudah tertidur dengan sangat nyenyak. Namun sekitar pukul 3, Miat terbangun dari tidurnya sebab mendengar suara gemerincing di depan kamar. Saat ia bangun, terlihat sebuah siluet tubuh berdiri di depan kamar seperti memperhatikannya. Namun begitu Miat beranjak dari tempat tidur, siluet itu mendadak hilang. Miat melangkah keluar kamar dengan senter tua di tangannya. Merasa kalau yang tadi ia lihat hanyalah hayalan saja, Miat lantas pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Suara air yang dituang ke dalam gelas itu tiba-tiba membuat Miat merinding. Terlebih lagi suasana dapur yang remang-remang membuat Miat merasa kalau seperti ada yang sedang memperhatikannya. Di saat Miat sedang menatap ke sekeliling ruangan dapur, tiba-tiba, "Pergi!" teriak sosok yang sangat mirip dengan ayahnya itu. Gelas yang Miat pegang terlepas, lalu pecah dan menimbulkan suara yang nyaring di tengah malam itu. Miat berlari keluar. Ia tak peduli dengan kakinya yang baru saja terinjak pecahan gelas. Karena berlari dalam kegelapan, Miat tak menyadari kalau seseorang sudah menghadang langkahnya. Dan begitu Miat berlari, tubuhnya seketika terjatuh karena menabrak orang itu. Dan Miat mendengar suara gemerincing itu lagi. Suara yang sama dengan yang membangunkannya tadi. "Tolong!" Miat menutup matanya. Ia sudah terisak ketika suara langkah kaki itu menghampirinya. "Tolong! Pergi!" "Hei, ini aku, Herman, suamimu. Tenang, tenang. Kamu kenapa?"
Miat membuka matanya, dan benar saja, yang sedang berada di dekatnya itu adalah suaminya. Miat langsung memeluk sang suami. "Kamu kenapa? Aku tadi kaget mendengar suara riuh di sini. Saat kulihat kau tidak ada di tempat tidur. Makanya aku keluar, dan ternyata kamu sudah ketakutan seperti ini." "Aku melihat Amai. Dia di dapur. Dia juga ada di sini tadi. Dia memakai gelang itu. Dia memakainya lagi." "Jelaskan pelan-pelan, biar aku paham." "Apa kau bilang tadi?" "Amai." "Hei, bukannya Amaimu di dalam kamar? Dia tidak bisa bergerak kan? Bahkan untuk bangun dari tempat tidurnya saja dia tidak mampu." "Kamu tidak percaya aku? Aku melihatnya sendiri tadi. Di dapur dia berteriak dan menyuruhku pergi." "Aku percaya kamu, tapi kali ini aku sulit untuk percaya. Sebab aku tahu Amaimu benar-benar sakit. Dia tidak bisa bergerak, dan tidak mungkin dia menyuruhmu pergi." "Aku benar-benar melihatnya. Mungkin kamu kelelahan. Sebaiknya kita tidur. Siapa tahu besok keluargamu yang lain berdatangan lagi, dan kau tidak akan bisa beristirahat. Lebih baik malam ini gunakan waktumu untuk beristirahat ya. Pikiranmu sedang lelah." Mia tak menjawab. Ia beranjak dan berjalan mendahului suaminya menuju ke kamar. Saat Mia sudah merebahkan diri di kasur, bayangan akan masa lalunya semasa masih tinggal di rumah itu pun kembali terbayang. Sampai-sampai Mia sulit untuk memejamkan mata. Keesokan hari, ramai orang-orang lewat sambil menggendong babi hutan lewat di depan rumah. Nampaknya ia adalah sekelompok para pemburu. Namun ada yang aneh begitu mereka menatap Mia. Mata-mata pemburu itu sampai tak berkedip. Bahkan mereka sempat berdiri untuk beberapa saat untuk melihat Miat. Padahal Miat bukanlah perempuan yang sangat-sangat cantik hingga bisa menghipnotis orang-orang dengan kecantikannya. Tapi ia tahu, tatapan itu bukan seperti tatapan tertarik atau kagum. Tatapan mereka tajam dan seperti menusuk. Merasa tak nyaman ditatap seperti itu, Miat pun lantas kembali masuk ke dalam rumah. "Apa mereka tahu siapa aku?" gumam Miat sambil menggigit bibirnya. "Nak, makanan sudah siap." Ketika Miat melihat berbagai menu yang disiapkan, ia terlihat diam untuk beberapa saat, hingga suaminya bertanya dan membuyarkan lamunannya. "Kenapa?" "Makanan ini sama seperti makanan yang kumakan sewaktu kecil dulu." "Kau pasti rindu ya dengan masa-masa kecilmu dulu?" "Ah, pertanyaan seperti apa itu? Tentu saja kau rindu. Aku pun kadang-kadang juga bisa rindu dengan masa kecilku," ujar Herman tertawa kecil. Mia tak menjawab. Ia duduk dan mulai memakan makanannya. Rasa dari makanan itu pun masih sama persis seperti dulu. Acara kali ini tidak hanya untuk tolak bala, tapi juga untuk mendinginkan kampung untuk selamanya. Dan setelah ini, kita tidak perlu lagi mengadakan acara tahunan, ujar seseorang yang berjalan di depan mereka. "Wah, sepertinya kita datang di waktu yang pas ya sayang. Kita bisa melihat acara terakhir mereka nanti." Lagi-lagi Mia tak menjawab. "Kau dengar aku?" "Hah? Apa? Kenapa semenjak tiba di kampung ini, sepertinya kamu sering melamun?" "Melamun? Tidak. Tadi aku hanya teringat kembali masa laluku. Ya,
Semenjak tiba di sini, banyak hal yang kemudian kembali menghadirkan bayang-bayang kelam itu. Aku mulai ragu, apa aku masih bisa bertahan di sini? Semuanya benar-benar membuatku hampir gila. Maksudmu, memangnya masa lalu seperti apa yang membuatmu sampai pergi meninggalkan kampung halamanmu sendiri? Bahkan bertekad tak mau pulang. Selama kita berumah tangga, aku tak pernah bertanya tentang masa lalumu. Karena aku takut kau akan terganggu dengan pertanyaanku. Tapi kali ini, aku benar-benar merasa harus mengetahui detailnya. Aku mohon, ceritakanlah semuanya padaku. Miat menengadah. Matanya menatap burung kecil yang berterbangan di atas. Helaan nafasnya cukup membuat Herman merasa tak nyaman. Namun ia harus mengetahui tentang masa lalu istrinya. Apapun itu, ia siap mendengarnya. Setiap kampung, setiap tempat pasti memiliki kepercayaannya masing-masing. Dan di sini ada sebuah kepercayaan tentang Bajang Putih yang dipercaya warga merupakan jelmaan Sang Datuk. Lalu, apa hubungannya dengan masa lalumu? Bajang Putih tidak selalu menampakkan diri. Dia muncul hanya bila ada musibah yang akan terjadi. Dia muncul sebagai pertanda bahwa akan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Menurut tetua kampung, Bajang Putih mempunyai kekuatan. Dia bisa menghilang dalam sekedip mata. Tubuhnya pun kebal dengan berbagai macam senjata tajam maupun tembakan. Oleh karena itu, kulit Bajang Putih sangat dicari orang dan akan mereka gunakan sebagai pegangan. Kononnya, kulit Bajang Putih dipercaya untuk jimat tahan tajam atau kebal. Dan amaiku adalah salah satu orang yang berkeinginan mempunyai kulit Bajang Putih itu. Dan sebab ambisi gilanya itulah, aku dan ibuku terpaksa pergi dari kampung ini. Cerita Mia terhenti. Ia menghela nafas berat. Matanya mulai berair. Hanya itu, Miat menggeleng. Namun ia belum melanjutkan ceritanya. Sepertinya ia benar-benar sukar untuk bercerita tentang masa lalunya itu. Amai dan 2 orang temannya pergi memburu Bajang Putih itu. Berbulan-bulan mereka mencari, namun tak ada hasilnya. Sampai akhirnya pada suatu hari, mereka berhasil menjerat Bajang Putih itu dengan jerat yang sudah disiapkan. Jerat dari tali yang membuat Bajang Putih itu tak bisa kabur. Aku ingat betul ketika Amai membawa Bajang Putih itu pulang ke rumahnya. Pada saat itu inaiku sedang hamil tua. Sebelum Bajang dikuliti, Bajang Putih tersebut menatapku dengan mengeluarkan air matanya. Aku tahu Bajang Putih itu menangis. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekitar 2 hari setelahnya, musibah besar terjadi di kampung ini. Air sungai yang tadinya hampir kering, tiba-tiba saja semburat atau meluap. Banjir besar terjadi. Banyak hewan ternak dan kantalan kita. Atau hasil sadapan karet yang hilang terbawa air. Semua warga tidur di atas rakit. Dan di saat seperti itulah ibuku melahirkan. Namun ada yang aneh dari bentuk adikku. Kakinya mirip seperti kaki bajang. Dan di bagian kepalanya menonjol mirip tanduk bajang yang hampir keluar. Gara-gara benjolan itulah ubun-ubun adikku pecah. Darah tak berhenti keluar waktu itu. Dan tidak berserang lama dia meninggal. Keluargaku panik. Sementara warga lain menyalahkan amaiku sebagai penyebab musibah itu terjadi.
Mereka juga memaksa untuk menumbalkan aku sebagai pendingin kampung. Tapi amaiku bersikeras dan menolak menjadikan aku sebagai pengganti atas kesalahannya, meskipun mereka terus mendesak. Setelah musibah besar itu, ada beberapa warga yang berusaha menculikku diam-diam. Dan agar aku aman dari semua ancaman itu, amaiku sampai menyantet mereka. "Amaimu dukun santet?" tanya Herman menyela cerita Mia. Aku tidak tahu sejak kapan dia bisa melakukan itu. Yang pasti, setiap warga yang pernah berniat ingin menumbalkanku tiba-tiba mati satu persatu. Setelah semuanya itu, aku mulai dijauhi dan bahkan dibenci. Setiap aku lewat, orang-orang pasti akan menatapku seolah akulah biang masalah itu. Rumah kami pun tidak lagi terasa tenang dan nyaman. Hampir setiap hari, Inai dan amaiku berkelahi. Hingga sampai pada suatu hari, Inaiku terluka oleh amaiku yang mengamuk dengan parang. Aku histeris, berteriak menghentikan amaiku yang mengamuk. Namun mereka seolah tak mendengarku. Aku ingat betul bagaimana tubuhku terlempar dan terhembas ke tiang yang ada di tengah rumah itu, disebabkan tendangan amaiku. Keluargaku benar-benar hancur. Dan malam itulah terakhir aku melihat amaiku. Sebab saat itu juga aku diajak inaiku pergi dan amaiku sama sekali tak melarang. Kau bayangkan saja, kami pergi dari kampung ini dengan berjalan kaki malam-malam. Jalanan gelap, dingin, dan sesampainya di kota pun inaiku bingung ingin apa. Untungnya kami punya beberapa emas yang masih dipakai. Dan dengan uang penjualan emas itulah kami bertahan hidup. Namun hidup di kota jauh lebih sulit dari apa yang pernah kami bayangkan. Apalagi dengan inaiku yang sama sekali tak punya kebisaan apa-apa. Kami akhirnya hidup melarat. Inaiku terpaksa mengambil upah untuk mencuci pakaian dan menjajakan kue-kue milik orang lain. Aku pun bekerja juga untuk menjajakan kue. Dan hasilnya itulah yang aku simpan. Setidaknya untuk kami membuka usaha kecil-kecilan agar inaiku tidak dimarahi orang lagi. Cerita berhenti. Ya Tuhan, aku tak tega mendengarkan cerita masa lalumu sayang. Maafkan aku. Itu hanya sebagian dari ceritanya. Masih ada beberapa cerita lagi yang tidak ingin kuceritakan. Herman mengangguk, lalu menggenggam tangan Mia. Kau tahu, selama kami di kota, hampir setiap tengah malam aku selalu mendengar suara gemerincing. Kata inaiku, itu adalah amai. Dan di rumah ini, aku kembali mendengar suara gemerincing yang sama. Padahal sudah sangat lama suara itu tidak pernah muncul lagi. Aku mendadak merinding. Meskipun sebagian ceritamu itu tidak bisa dicerna oleh akal sehatku, ucap Herman. Mia tersenyum sinis. Dia sudah menduganya. Tepat saat tengah malam, Mia mendengar suara ribut-ribut di luar. Namun suaminya masih tetap tidur dengan sangat pulas. Takut terjadi hal seperti malam sebelumnya, Mia pun memutuskan untuk tak beranjak dari tempat tidurnya. Namun semakin dibiarkan suara itu semakin menjadi. Malah sekarang suara yang tadi terdengar bergema, kini kata-katanya semakin jelas. Dan kata-kata itu diucap berulang-ulang kali, membuat Mia semakin merasa tak nyaman. Bangun. Kau tidak dengar suara orang ribut-ribut di luar sana? Suara apa sayang? Coba kau dengarkan. Sambil mengucuk-ngucuk matanya, Herman berusaha mendengarkan suara yang dimaksud oleh istrinya itu. Dan benar saja, ia mendengar suara itu.
Namun Herman sama sekali tak paham dengan apa yang dikatakan mereka. Aku dengar, tapi mereka berbahasa lain. Aku tidak mengerti. Herman beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke arah suara ribut-ribut itu. Ternyata di depan rumah sudah berdiri kira-kira 10 orang lebih yang terus-menerus mengatakan hal yang sama. Krek. Hei, kamu kenapa? Gila kah? Mengganggu orang tidur saja, bentak Herman. Seolah tak mendengar perkataan Herman, orang-orang itu terus melanjutkan aksinya, yang berakhir membuat Herman hampir memukul salah satu orang yang berdiri itu. Dasar! Buat apa coba? Berdiri di sini dan mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Biar apa begitu, ah? Meyat menarik tangan suaminya untuk masuk ke dalam rumah. Namun saat mereka sudah masuk ke dalam rumah pun orang-orang itu masih tetap saja berdiri di luar. Aku benar-benar kesal karena kelakuan orang-orang itu. Ingin rasanya kuhajar saja mereka itu. Jangan sampai kamu memukul mereka. Di kampung ini, bila kau memukul orang, kamu akan dikenakan sanksi. Yang aku tak habis pikir itu, kenapa mereka melakukan hal seperti itu, ha? Ujar Herman menunjuk ke arah pintu. Sepertinya mereka masih ingin menumbalkan aku untuk mendinginkan kampung dari bala yang datang. Sial, memangnya mereka itu sudah terbiasakah menumbalkan orang? Umpat Herman. Dulu di hilir sana, tepat di bawah pohon bambu di pinggir sungai itu, dipercaya ada bongkahan emas besar. Tapi emas itu tidak akan pernah bisa didapatkan kecuali ada yang menumbalkan orang dengan fisik sempurna. Mereka mencari orang yang akan ditumbalkan sampai keluar kampung. Akhirnya memang dapat. Kata amaiku, orang itu sangat cantik. Kulitnya bagus, mulus, tanpa ada noda sedikit pun. Mereka menyembelih perempuan itu di malam hari dan tepat berada di atas tempat emas tersembunyi itu. Emas itu memang keluar di antara darah yang mengalir, tapi keluarnya hanya sebesar telur ayam. Lantas tentu saja mereka bingung dan kecewa. Tapi menurut orang yang dulu memberitahu ada emas di bawah tanah itu, mengatakan bahwa tumbal yang mereka bawa tersebut memiliki penyakit dalam. Dan penyakit tersebutlah yang pada akhirnya membuat emas yang lebih besar tidak bisa keluar. Lalu menurutnya juga, sisa emas yang terkubur itu sudah berpindah tempat dan tidak diketahui lagi berada di mana. Aku tidak bisa membayangkan itu sekarang. Kita harus cepat-cepat selesaikan urusan tanah itu, biar kita bisa pergi secepatnya dari kampung ini. Tapi menjual tanah itu tidak semudah yang kau pikirkan. Kamu pikir mereka akan biarkan aku jual tanah itu dan pergi dari kampung ini? Lalu bagaimana? Bukannya itu tujuan kita kemari? Ya, kita harus bisa menjualnya. Tidak semudah itu. Makanya dari awal aku tidak mau. Tapi kau paksa terus. Baik, biar aku yang bicara dengan mereka. Herman langsung membuka pintu dan keluar. Namun ternyata di luar sudah tidak ada lagi orang-orang tadi. Kapan mereka pergi? Gumam Herman. Ia menyusuri jalanan menuju ke arah orang-orang yang akan melaksanakan acara tolak bala. Namun belum lagi sampai di sana, ia melihat beberapa orang laki-laki tiba-tiba berlari mengejarnya. Herman heran, namun tetap menunggu saja di tempatnya berdiri. Sesampainya orang-orang itu di dekatnya,
Herman langsung diajak ke sebuah rumah. Di rumah itu sudah banyak sekali orang-orang menunggu di luar. Sepertinya sedang ada acara di sana. Namun ada yang aneh dengan acara itu. Terlihat seorang lelaki menari dan mengamuk, bahkan menunjukkan beberapa atraksi yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ini ritual pengobatan kampung kami. Hampir setiap minggu selalu ada ritual ini di rumah yang berbeda. Tapi semenjak wanita itu kembali, makin banyak warga kampung yang terkena bala dan jatuh sakit, ujar seseorang pada Herman. Wanita itu? Siapa yang kau maksud wanita itu? Kamu hebat. Kamu bisa memulai usaha kembali dari nol tanpa harus bantuan dari uang tanah itu. Dan aku juga akan kerja. Aku akan bantu cari uang. Herman menghela nafasnya. Tapi tidak pergi malam-malam begini juga kan? Kita bisa tunggu sampai esok pagi. Bagaimana kalau mereka datang dan menerobos masuk ke dalam rumah, lalu membawaku paksa? Aku tidak mau mati sekarang. Tenang, tidak akan seperti itu. Lagi pula, kalau kita keluar malam-malam begini, malah akan lebih tidak aman, sayang, bujuk Herman. Mia terduduk. Yang dikatakan Herman memang ada benarnya. Tapi kamu janji, besok juga kita pergi dari kampung ini kan? Ya, aku janji. Semalaman Mia tak bisa tidur. Ia terus terjaga karena takut apa yang dia bayangkan akan terjadi. Brak! Suara benda jatuh yang diiringi suara gemerincing itu kembali membuat Mia ketakutan. Tangan dingin dan besar terasa menyentuh di punggungnya. Mia tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Nafasnya terasa tersengal. Mia, anakku, ambillah kotak di bawah ranjangku. Kunci kotak itu berada di dalam gelas kecil, di dalam lemari tempat mainanmu dulu. Ambil dan bawalah kotak itu bersamamu. Ama yakin isi kotak itu akan membantu kalian. Maafkan Ama yang selama ini sudah membuat hidup menderita. Ujar suara itu yang kemudian perlahan-lahan menghilang. Setelah itu Mia langsung membuka matanya dan berbalik badan menghadap ke arah di mana sosok tadi berada. Mia lantas membangunkan Herman yang masih tertidur. Kenapa sayang? Tolong bantu aku mencari sesuatu. Malam ini? Iya, malam ini. Harus sekali malam ini juga, tanya Herman lagi. Iya. Mendengar jawaban istrinya yang sudah melengking begitu, Herman pun tak bisa menolak. Memangnya kita mau cari apa? Gelas yang berisi kunci. Amaiku menyuruh kita mencari itu. Sayang, Amai kan tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Jangan-jangan kamu bermimpi. Kalau kamu tidak mau bantu, terserah saja. Aku akan mencarinya sendiri. Herman kemudian tak berkata apa-apa lagi. Ia melanjutkan mencari gelas berisi kunci yang dimaksud oleh istrinya. Dan tidak lama kemudian, Herman menemukan gelas berisi kunci seperti yang dikatakan oleh istrinya tadi. Sayang, aku menemukannya. Mia lantas merebut kunci itu dari tangan suaminya. Dan ia langsung menarik tangan Herman untuk menuju ke kamar amainya. Bantu ambilkan kotak itu. Tunjuk Mia mengarahkan senter ke arah kotak di bawah tempat tidur amainya. Sayang, jangan. Ini kan punya amaimu. Tolong ambilkan. Amaiku yang menyuruhku untuk mengambil kotak itu. Sambil garuk-garuk kepala, akhirnya Herman mau juga untuk mengambilkan kotak itu.
Kotak itu sudah dipenuhi debu yang tebal. Namun meski begitu, kotak tersebut sama sekali tidak dimakan oleh rayap. Dengan jantung berdebar-debar, Miyat membuka kotak itu dengan kunci tersebut. Dan mata keduanya terbelalak begitu melihat isi dari kotak itu. Herman meraih emas itu dengan tangannya, memperkirakan beratnya. Mungkin ini 1 kiloan beratnya, ujar Herman diiringi senyuman sumringah di wajahnya. Namun sesaat kemudian senyum itu menghilang. Tapi ini bukan punya kita. Ame memberikannya padaku, pada kita. Ame bilang, isi dalam kotak itu akan membantu kita. Kita boleh membawanya pergi. Mai, Ame mau ikut pergi bersama kami? Tanya Herman. Lelaki itu perlahan-lahan menggerak-gerakkan matanya ke kiri dan ke kanan, seolah mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin ikut pergi. Apa benar emas ini untuk kami, Mai? Tanya Herman lagi. Dan kali ini mata lelaki itu berkedip memberi isyarat iya pada Herman. Benar kan kataku? Iya, tapi kita tidak bisa meninggalkan amaimu di sini sendirian. Aku takut akan terjadi sesuatu padanya. Lalu menurutmu bagaimana cara kita membawa Amai? Herman terdiam. Kalian tunggu di sini sebentar ya. Aku akan cari ojek di luar kampung. Malam ini, Herman mengangguk. Kunci semua pintu saat aku pergi ya. Dan simpan emas itu. Aku akan segera kembali bersama tukang ojek. Meski berat hati melepaskan Herman pergi di malam itu, namun Miyat tak bisa menahannya. Karena apa yang dilakukan Herman memang benar. Miyat menunggu dengan perasaan gelisah. Dan saat pagi tiba, terdengarlah suara sepeda motor yang singgah di halaman rumah. Miyat bergegas keluar, namun ia tak melihat keberadaan suaminya. Yang ada hanya satu tukang ojek saja. Suamiku di mana? Bukannya dia lebih dulu kemari? Jantung Mia terasa hampir copot. Herman sama sekali tak kembali. Apa ini? Jangan-jangan? Mia bergegas mengambil tas berisi emas yang sudah dikulung-kulung dengan baju-baju mereka. Dan juga menarik anaknya untuk segera keluar. Tak sempat Mia berpamitan pada amainya, disebabkan perasaannya yang sudah campur aduk tak karuan rasa. Cepat jalan, cari suamiku, ujar Mia dengan suara gemetar. Beberapa warga yang melihat kepergian Mia langsung berlari dan memanggil-manggil namanya. Namun tukang ojek itu seakan tahu dan memilih untuk semakin melajukan motornya. Kau sungguh-sungguh tidak tahu suamiku di mana? Iya, sebelumnya dia bilang kalau jangan berhenti walau ada orang-orang yang mengejar. Aku harus memastikan kalian selamat sampai kota. Apa? Jadi kita akan naik sepeda motor ini sampai kota? Iya, karena aku tak mau ambil resiko bila menurunkan kalian di terminal maupun di pelabuhan. Tapi aku tak mau pergi sebelum suamiku datang. Bagaimana kalau dia ditahan oleh orang-orang itu? Tukang ojek tersebut hanya diam saja. Ia tak menjawab lagi. Tolong putar balik. Aku mau mencari suamiku. Tidak bisa. Kemungkinan suamimu sudah lebih dulu ke kota. Tidak mungkin. Semua uang ada padaku. Hening. Hanya suara guru mesin sepeda motor yang terdengar membelah jalanan berdebu itu. Kalut, kacau, itulah yang dirasakan Miyat. Perjalanan panjang tanpa istirahat itu
membuat anaknya Miat sering mengeluh kesemutan, lelah, dan lain-lain. Namun si tukang ojek tetap tak mau singgah walau sebentar. Akhirnya, singkat cerita, mereka pun sampai juga di kota. Tapi anehnya mereka tidak menuju ke rumah yang Miat dan Herman tempati, melainkan ke sebuah rumah di tengah kota. Dan di sana sudah menunggu salah satu kerabat dekat ayahnya bersama Herman. Miat mengerutkan alisnya, tak mengerti dengan yang terjadi. Syukurlah kau selamat sampai kemari. Akulah yang membawa suamimu dan menyuruh orang ini untuk menjemputmu. Jadi Amang yang menyelamatkan kami. Ya, tentu saja. Kau itu keponakanku kan? Darahku juga mengalir di tubuhmu. Sudah pasti aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu dan cucuku ini. Terima kasih banyak-banyak, Mang. Terima kasih. Sudah. Yang penting sekarang kalian selamat. Dan Amang rasa kalian harus secepatnya pergi dari sini. Pergilah sejauh mungkin agar orang-orang itu tidak bisa menemukan kalian. Tapi kami harus menyelesaikan masalah hutang, Mang. Tenang saja, Amang akan urus semuanya. Sehari setelahnya, Miat, Herman dan anak mereka pun pergi meninggalkan provinsi. Mereka memulai hidup baru di provinsi lain dengan uang yang mereka dapat dari hasil penjualan emas tersebut. Herman dan Miat memulai usaha baru. Dan sampai sekarang, usaha mereka masih berjalan dengan lancar. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.